Indonesia baru saja meraih kemenangan besar di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dalam sengketa biodiesel di S618 melawan Uni Eropa, UE. Panel WTO telah memutuskan bahwa UE bertindak tidak konsisten dengan aturan perdagangan internasional ketika mengenakan bea masuk imbalan 8% hingga 18% terhadap biodiesel Indonesia. Namun, alih-alih menerima kekalahan, Uni Eropa mengambil langkah yang sangat kontroversial, mengajukan banding. Menteri Perdagangan Indonesia, Budi Santoso, menyatakan penyesalan. Bukan karena UE menggunakan hak banding, tetapi karena mereka mengajukannya ke badan banding WTO yang saat ini tidak berfungsi, atau yang sering disebut apel into the void. Mengapa UE mengambil langkah ini, dan apa dampaknya bagi ekspor biodiesel Indonesia? Sengketa di S618 bermula dari tuduhan UE bahwa Indonesia memberikan subsidi ilegal yang merugikan produsen biodiesel Eropa. Namun, panel WTO yang berpengalaman membongkar 3 kelemahan utama dalam argumen UE. Arahan harga sawit ditolak. Panel WTO menolak argumen UE yang mengklaim pemerintah Indonesia mengarahkan pelaku usaha untuk menjual minyak kelapa sawit kepada produsen biodiesel dengan harga rendah sebagai bentuk subsidi. Bea keluar bukan subsidi. Panel WTO menilai, kebijakan Indonesia terkait bea keluar dan pungutan ekspor minyak kelapa sawit tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk subsidi yang melanggar aturan. Gagal buktikan kerugian. Panel WTO menyatakan Komisi UE gagal membuktikan adanya ancaman kerugian material yang dialami produsen Eropa akibat ekspor biodiesel Indonesia, bahkan mengabaikan faktor lain yang memengaruhi pasar mereka. Kemenangan panel WTO pada Agustus 2025 seharusnya mengharuskan UE segera mencabut bea masuk yang merugikan Indonesia. Namun, langkah banding UE kini menjadi masalah geopolitik. Mendak Budi Santoso menegaskan bahwa badan banding WTO saat ini tidak berfungsi. Hal ini disebabkan oleh blokade Amerika Serikat terhadap pengisian keanggotaan, sehingga badan banding tidak memiliki quorum minimum untuk memproses kasus. Langkah banding UE ke sistem yang lumpuh ini menimbulkan pertanyaan mengenai niat baik dan komitmen UE dalam menyelesaikan sengketa secara adil. Langkah banding ini kurang sejalan dengan semangat penguatan hubungan ekonomi, tegas Budi Santoso. Ia menambahkan, langkah ini bisa dipandang sebagai upaya mengulur waktu yang memungkinkan UE terus mengenakan bea masuk 8% hingga 18% selama proses banding tidak diproses. Pemerintah Indonesia tetap menghormati hak prosedural UE untuk banding. Namun, Indonesia kini mendorong UE untuk bekerja sama secara konstruktif, mengadopsi putusan panel, dan turut mengatasi kelumpuhan sistem penyelesaian sengketa WTO. Selanjutnya, Indonesia akan mengambil langkah strategis untuk mengamankan dan memperluas akses pasar biodiesel ke UE, terlepas dari drama banding ini. Menurut Anda, apakah Indonesia harus mengambil tindakan balasan di WTO terhadap langkah UE yang dianggap mengulur waktu ini? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.